Pemirsa, selamat datang dalam Ngobrol Santai. Hari ini kita akan berbicara tentang pendidikan bersama praktisi pendidikan yang begitu berhasil, yang merintis dari nol. Beliau adalah Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Kalim. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih, sehat kabarnya ya? Alhamdulillah. Ya, walaupun masih ngantuk-ngantuk. Acara dari Jumat sampai sekarang nggak tidur kali kurang ya? Oh iya. Oh gini Pak Kiai. Pak Kiai ini kan merintis pendidikan Amanatul Ummah ini kan sekarang sudah begitu luar biasa. Lulusannya diterima di perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri. Dan sekarang ada institutnya. Dan ini ceritanya merintis dari nol Pak Kiai ya? Saya dari nol. Nah gimana itu cerita dari awal itu? Bisa diceritakan sedikit itu? Untuk di Pacet ini kita merintisnya, mendirikannya tahun 2006. Di tahun itu tempat yang akan kita jadikan tempat pendidikan kita itu merupakan tempat yang tidak pernah dikunjungi orang karena dikenal sungil atau angker menurut orang Jawa. Akses jalannya sulit sekali. Di jarak kurang lebih 20 km dari 3 akses. Dari Pandan, dari Cembor, dari Celaket itu tidak ada orang jualan. Karena memang tempat itu tidak pernah dikunjungi orang. Saya mendirikan di simpangan itu, di pertiga itu yang tidak pernah dikunjungi orang. Kalau malam gelap gulita, jalannya itu 2 meter, jalan masuknya. Kalau malam gelap gulita dan banyak begal. Saya mendirikan di sana di tahun 2006 dengan jumlah murid 48. Di atas tanah yang kurang dari 1 hektar, tidak ada bangunan kecuali ada rumah kecil. Kecil sekali rumah itu, tapi cukup untuk asrama anak putri 23. Kemudian ada gudang kayu dan samping gudang kayu juga kandang ayam. Itu bersihkan, dirabat, kanan kirinya diberi geribik, kemudian ditempeli kertas minyak agar udara tidak masuk. Nah, di sana saya mendirikan. Saya beri nama Madrasah Bertaraf Internasional. Sekolahnya di bawah terob. Terobnya dibagi 2. Terobnya agak panjang, kecil agak panjang. Yang satu untuk putra, yang satu untuk putri dengan jumlah murid 23 dan 25. Tapi saat itu saya mencanangkan bahwa sekolah ini akan menjadi sekolah yang terbaik segera di Indonesia. Selanjutnya nanti akan menjadi kiblat dunia berkaitan dengan dunia pendidikan dan dengan kebudayaan. Nah, semua orang tentu mencibirkan, mencemooh, tapi saya tidak pernah peduli setelah saya mendapatkan sebuah referensi. Innallaha yuhibbu ma'aliyal umuri wa yakrahu safsafaha. Sesungguhnya Allah itu mencintai mereka yang luhur urusan-urusannya, tinggi cita-citanya. Dan Allah tidak senang kepada mereka yang rendah urusan-urusannya, rendah pula cita-citanya. Tetapi subhanallah, setelah 11 tahun, di tahun 2017, kita sudah mendapatkan penghargaan dari sebuah lembaga yang menyelenggarakan penelitian dalam hal kualitas sekolah. Itu sebagai the most favorite school in Indonesia. Sekolah yang paling favorit di Indonesia. Ya. 2018 mendapatkan lagi the best tutoring system school in Indonesia. Lembaga pendidikan yang paling baik sistem pembelajarannya. 2019 dapat lagi penghargaan diserahkan oleh gubernur itu. Sebagai sebagai pondok pesantren modern inspiratif nomor 1 di Indonesia dengan menyebutkan kompetitornya. Kompetitor pertama Gontor, 2 Darun Najah Jakarta, 3 Al Amin Perinduan. Tapi yang nomor 1-nya kita. Itu Bapak dan saudara-saudara sekalian. Jadi itulah
bahwa kita harus bercita-cita tinggi untuk bangsa dan negara ini. Bentuk cita-cita tinggi dapat dilihat bahwa kita punya visi. Visinya untuk mewujudkan manusia yang unggul, utuh, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlakul karimah. Guna kemuliaan dan kejayaan Islam dan kaum muslimin, kemuliaan dan kejayaan seluruh bangsa Indonesia, dan untuk keberhasilan cita-cita luhur kemerdekaan, yaitu terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya keadilan, utamanya di negara Republik Indonesia. Misinya melaksanakan sistem yang berlaku di Lembaga Pendidikan Unggulan Amanatul Ummah secara ketat dan bertanggung jawab. Ketat dalam pelaksanaan, bertanggung jawab atas keberhasilan. Kemudian kita memiliki the goals of graduate, dalam bahasa Arabnya ahdaful mutakharrijin. Ahdaful mutakharrijin, satu, tujuan peruntukan kalau bahasa Indonesia. Satu, untuk menjadi ulama-ulama besar yang akan bisa menerangi dunia dan utamanya Indonesia. Nomor dua, untuk menjadi para pemimpin dunia dan para pemimpin bangsa Indonesia yang akan senantiasa mengupayakan terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya keadilan di negara Republik Indonesia. Nomor tiga, untuk menjadi para konglomerat besar yang akan memberikan kontribusi maksimal terhadap terwujudnya kesejahteraan bangsa Indonesia. Nomor empat, untuk menjadi para profesional yang berkualitas dan bertanggung jawab. Nah, kita memang harus demikian. Dan ini disesuaikan dengan visi. Sebab dalam sebuah teori, tegaknya dunia, tegaknya negara, adil makmurnya negara, manakala ditopang oleh 4 pilar. Pilar pertama yaitu oleh para ulama, para ilmuwan yang ilmunya dijadikan referensi oleh para birokratnya. Nomor dua, apabila ditopang oleh para birokrat yang adil, dan mereka akan adil manakala mereka konsisten menjadikan ilmunya para ilmuwan, para ulama itu dijadikan referensi di dalam mereka memimpin. Nomor tiga, manakala ditopang oleh konglomeratnya yang loman, yang ingin dan punya pemikiran ikut serta mewujudkan kesejahteraan secara merata. Nah, nomor empat, ada poin menunjukkan bahwa harus ditopang oleh orang miskin yang tidak pernah demo tetapi berdoa untuk kebaikan bersama. Kenapa? Karena mereka mendapatkan perhatian dari pilar-pilar yang lain. Tetapi tentu di Amanatul Ummah yang nomor 4 ini tidak dilahirkan. Jangan sampai melahirkan yang nomor 4. Makanya diganti nomor 4 oleh para profesional yang berkualitas dan bertanggung jawab. Kiranya itu kami meminta lembaga-lembaga pendidikan mari bercita-cita yang tinggi. Saya berangkat dari nol, dari kemiskinan, dari ketidakpunyaan, tetapi saya terus berupaya. Upayanya apa? Mewujudkan keberhasilan di apa yang saya geluti, yaitu dunia pendidikan. Dan saya terus-menerus berdoa untuk mewujudkan cita-cita luhur kita. Ini kan capaian yang luar biasa. Iya. Dari nol, punya santri 13.000 dan punya institut sekarang Pak Kiai. Setelah sampai, ada nggak capaian ke depan yang mau diraih Pak Kiai kembali? Saya kepingin bahwa semoga, saya minta doa dari siapapun, dari para pemirsa dimanapun berada, saya kepingin dalam waktu 5 tahun lagi ke depan kita memiliki international university, universitas internasional yang nanti akan bersekolah di dalamnya dari berbagai negara asing secara merata. Ya, nanti universitas itu akan berjarak 2 kilo dari yang sekarang institut sampai dengan pesantren. Itu mengambil bukan di pinggir jalan tapi di pinggir sungai, karena itu nanti akan berjarak 2 kilo. Nah, cita-cita saya itu, dan nanti ada rumah sakit besar, karena kemudian perguruan tingginya akan menjadi perguruan tinggi yang lengkap. Ada rumah sakitnya, ada fakultas kedokterannya, dan seterusnya yang merupakan kebutuhan seluruh masyarakat.
ini kan tidak bisa dilakukan oleh seorang praktisi pendidikan, tapi Pak Kiai berhasil. Apa sih sebetulnya yang mendorong Pak Kiai bisa terjun dunia pendidikan sehingga berhasil ini? Apa yang mendorong itu sebetulnya? Keikhlasan, ketulusan. Ikhlas dalam apa? Dalam membawakan cita-cita. Sehingga semua apa yang saya miliki ya kita tumpahkan dalam rangka keberhasilan cita-cita. Satu contoh misalnya kemarin ada konferensi internasional. Ya. Bisa dibayangkan betapa memakan kepenatan, capaian, dan dana. Mungkin barangkali perguruan tinggi lain akan berpikir panjang untuk menyelenggarakan itu. Saya besar sekali dananya sudah dapat dipahami lah. Ya. Itu. Idealnya model pendidikan nasional ini bagaimana sih? Pak Kiai ini kan sudah menjadi praktisi dan berhasil. Gimana sebetulnya model pendidikan nasional sehingga outputnya nanti ya bisa untuk melandasi membangun peradaban Indonesia ke depan. Bagaimana kita model pendidikan ini? Sudah tinggal mengaplikasikannya secara komitmen, konsisten, dan penguatan itu saja dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh dunia pendidikan, yaitu satu, menanamkan keimanan. Semua anak didiknya punya keimanan, ditanamkan keimanan. Ya, dengan keimanan mereka meyakini bahwa setelah hidup ini akan ada kehidupan kembali, ada hari kiamat yang di dalamnya ada hari pembalasan. Mereka ketika mau melakukan hal-hal yang tidak baik, itu akan berpikir bahwa perbuatan saya nanti akan dibalas di akhirat. Maka semestinya tidak boleh ada pengkhianatan, tidak boleh ada korupsi, tidak ada pelanggaran-pelanggaran. Nah, nomor dua, tujuan pendidikan nasional dan tanggung jawab pendidikan sebagai realisasi konkret dari keimanan. Iman itu apa sih? Kiprah konkretnya ya ketakwaan. Melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Nah, dibayangkan betapa damainya ketika semua orangnya bertakwa kepada Allah. Kemudian lembaga pendidikan juga harus mempertanggungjawabkan tanggung jawab berakhlakul karimah, berbudi pekerti yang luhur, berbudi pekerti yang mulia, baik dalam berkomunikasi, piawai dalam bergaul. Di dalamnya tidak boleh malas, tidak boleh berkata tidak bisa, harus bertanggung jawab, harus disiplin. Ini harus tertanam, tidak boleh berkata tidak bisa, tidak boleh putus asa. Ini harus dilaksanakan, dipertanggungjawabkan, dikiprahkan, dibimbing dan dicontoh anak didik itu untuk demikian. Ya. Kemudian bisa nanti dulu, masih panjang. Nomor 4, baru tanggung jawab akademis. Semua muatan kurikulum harus tertransferkan kepada seluruh anak didik. Semua anak didik harus mengerti. Sehingga terjadilah tanggung jawab pendidikan itu tertransferkan kepada anak didik. Nomor 5, pembentukan kecerdasan. Ketika akademis berhasil, maka kecerdasan akan terwujud. Karena cerdas itu bisa diwujudkan oleh tanggung jawab pendidikan, oleh mengerti, maka seseorang dengan sekian kali mengerti dari adanya tanggung jawab akademis, maka orang akan menjadi cerdas. Tanggung jawab berikutnya adalah membentukkan pemahaman dan kepedulian terhadap kesehatan. Ya, karena orang yang sehat itu akan bisa memproduksi hal-hal lebih efektif, lebih banyak daripada orang yang tidak sehat. Ini menjadi tanggung jawab pendidikan, pemahaman tentang butuhnya pemeliharaan kesehatan kepada anak didik. Tanggung jawab berikutnya adalah tanggung jawab keterampilan. Nah, sekarang ini praktis saja keterampilan itu. IT harus, SMP, SMA harus diberikan IT. Akuntansi harus.
Sebab bagaimanapun juga kita tidak bisa lepas dari dunia perekonomian. Dan itu membutuhkan akuntansi dalam hal pelaporan dan seterusnya. Kemudian di situ bahasa Inggris ataupun bahasa Arab yang merupakan akademis ini, tapi ada bagiannya nih yang dijadikan keterampilan, yaitu speaking dan mukalamah kalau dalam bahasa Arab. Mukalamah, bisa berbicara. Tanggung jawab berikutnya adalah tanggung jawab seni, yang artinya kita harus mempunyai hati yang halus, memiliki rasa kasih sayang kepada masyarakat, kepada lingkungan, ya. Dan tanggung jawab yang terakhir adalah tanggung jawab pembentukan kreativitas. Tidak usah kreativitas diajarkan, tapi harus terbentuk dengan menguatkan tanggung jawab yang lainnya. Sebab kreativitas itu harus punya bahan baku. Tanpa bahan baku seseorang tidak bisa berkreatif. Dan punya mesin. Nah, bahan bakunya itu apa? Akademis dan keterampilan. Ini bahan bakunya. Mesinnya apa? Kecerdasan. Ketika bahan baku diolah oleh kecerdasan, maka akan melahirkan kreativitas. Dan ketika kreativitas dioperasionalkan dalam kehidupan, dengan al-akhlakul karimah, tidak boleh malas, tidak boleh berkata tidak bisa, piawai dalam berkomunikasi, ulet, dan tidak kenal putus asa, maka seseorang akan bisa mensejahterakan dirinya, siapapun. Ketika sudah sejahtera, dia karena dibentuk oleh keimanan dan oleh al-akhlakul karimah tadi, oleh ketakwaan dan seterusnya, maka dia akan menggunakan sebagian daripada kesejahteraannya untuk terbentuknya keadilan, yaitu meratakan kesejahteraan kepada yang lain-lain juga. Ya. Kemudian guru, ini kan sangat penting, berperan untuk menghasilkan output yang luar biasa, dan ini sudah dilakukan Amanatul Ummah. Gurunya bagaimana sih Pak Kiai ini? Guru bisa begitu? Amanatul Ummah itu, apalagi di saat mulai berdirinya yang seperti itu, tidak punya apa-apa, maka saya mencari sesuatu yang paling penting dalam dunia pendidikan yang saya bisa, walaupun yang lain seperti misalnya sarana prasarana kita tidak bisa, tapi yang bisa apa? Gurunya yang baik, sistemnya yang kompetitif. Sudah dengan sistem yang kompetitif kita akan rasional betul menjadi sekolah terbaik. Gurunya yang baik, guru yang memiliki kemampuan akademisnya yang baik, kompetensinya yang baik, tapi juga punya komitmen. Komitmen apa tadi? Bahwa harus bisa mentransferkan muatan kurikulum kepada murid-muridnya. Ditambah juga senantiasa menampilkan percontohan al-akhlakul karimah, disiplin, bertanggung jawab, tidak pernah bohong dan seterusnya. Itulah guru yang ada di Amanatul Ummah. Ya, dan kita akan mengupayakan bahwa konstan ini terus-menerus harus ada, harus demikian gurunya. Sistemnya kompetitif sudah. Ya, berbicara sistemnya yang kompetitif ini harus studi banding, tidak boleh kalau dengan forecasting ini tidak bisa. Ya. Ya. Oh, untuk cabang-cabangnya untuk Amanatul Ummah udah di mana saja itu atau gimana? Saya akan berpikir ya, saya tidak perlu mendirikan cabang sebetulnya. Sekolah manapun yang sudah jadi dan mereka dipersilakan mengadopsi sistem, mempelajari Amanatul Ummah, berdiskusi dengan saya datang sebagai narasumber dan seterusnya, itu sudah sebagai bagian daripada Amanatul Ummah. Saya tidak kepingin rakus, saya tidak kepingin memiliki banyak Amanatul Ummah, walaupun sudah ada. Saya hanya kepingin bagaimana tujuan pendidikan itu berhasil, Indonesia maju, adil dan makmur berhasil. Sedih sekali kalau sudah kita melihat realisasi Indonesia yang jauh dari cita-cita luhur para pendiri bangsa. Pemirsa, inilah dialog kita dengan Profesor Dr. Kiai Asep Saifuddin Khalim mengenai pendidikan
yang ini perlu dicontoh oleh lembaga-lembaga lain dan akan melahirkan sumber daya manusia yang luar biasa. Dan itu bisa menjadi landasan untuk membangun peradaban Indonesia ke depan. Terima kasih Pak Kia sudah hadir di Ngobrol Santai bersama. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.